DPR Malaysia ngamuk, netizen teriak, penjarakan TMJ dan Ketua FAM. Pelaku pemalsuan dokumen naturalisasi Harimau Malaya dituntut masuk BUI. Jutaan supporter Malaysia kini menanggung malu. DPR Malaysia kecoh, heboh dan marah besar guys berkenaan dengan apa yang telah terjadi dengan bola sepak Malaysia. Bukan sahaja rakyat Malaysia yang tengah malu, tengah marah sekarang ni tapi ianya juga melibatkan badan-badan kerajaan di Malaysia guys Bukan rakyat je yang malu, kerajaan Malaysia juga menanggung malu yang besar kepada dunia guys. Hari ini kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi. Saya tak salahkan orang yang memberi identifikasi. Cadangan kita pernah buat sebelum ini. Sumareh, Mat Don, semua lepas, tak ada masalah. Tetapi kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit kepada FIFA? Ini memalukan negara. Maruah Malaysia tercalar. Jadi kelemahan apa yang perlu kita tengok dalam keadaan yang ditegur ini? Ini antara yang saya nampak yang diterjemahkan dalam LKN. There is a glaring weaknesses in KDN with regard to governance. Jadi saya minta laporan Ketua Adik Negara ini ditambah baik dan kita perlu pastikan setiap satu sen dibelanjakan kepada rakyat benar-benar mencapai dan sampai kepada rakyat, bukan kepada kroni. Kalau benda ni memalukan negara, tetap sah mengalukan negara. Korang yang duduk di dalam FM yang bertanggungjawab semua kena letak jawatan. Memalukan negara. Macam mana pula lagi satu kerajaan kita mengeluarkan IC kepada orang yang tak sahih. Takkanlah kerajaan ni bodoh. Takkanlah kerajaan ni bodoh. Tak semak dulu. Orang ni daripada mana ni, benda ni senang-senang je kau nak bagi rakyat Malaysia. Orang luar jadi rakyat Malaysia kan. Ramai yang minta jadi rakyat Malaysia tu. Orang Rohingya minta jadi rakyat Malaysia. Kau tak nak bagi. Ini senang-senang je kau bagi kan. Senang je kau bagi kan. So benda ni kena selesai dan jangan memalukan negara. Siapa yang bertanggungjawab memalukan negara ni, andai kata benda ni sahih selepas rayuan nanti, okey, semua kena bertanggungjawab. Okey, kalau pemalsuan ni, aku cakap dengan kau, bukan setakat kena letak jawatan saja. Kalau sah benda ni pemalsuan, patut dipenjarakan orang yang terlibat ni. Okey, FIFA telah pun mendenda FAM sebanyak 350,000 Swiss franc. Lebih kurang dalam 1.8 juta. 1.8 juta menggantung 7 pemain Malaysia selama setahun. Ini bukan silap isi borang. Inilah jenayah antarabangsa dalam bola sepak. FIFA takkan denda kalau tak ada bukti yang kukuh. Sekarang ni persoalannya ialah siapa yang buat kerja ni? Siapa yang arahkan? Siapa yang luluskan? Siapa yang tutup mata, tuan-tuan? Kita nak tahu. Sebab ini bukan nama kecil, isu kecil, tetapi ini melibatkan nama Malaysia. Betul. Dan nama Malaysia telah pun tercemar di peringkat antarabangsa. Betul, viral di seluruh dunia. Nak ranking, tuan-tuan, nak naikkan ranking dunia, tapi guna cara tipu. Apa maknanya kemenangan itu? Allahu Akbar. Kita tak mahu piala kalau cara menipu. Betul. Biarlah Malaysia kalah bermaruah daripada menang dengan cara menipu. Saya nak pesanlah pada FAM dan kerajaan Madani ni, janganlah sembunyi dengan alasan kata salah faham dokumen dan sebagainya. Rakyat bukan bodoh. Dan kita mahu kes ini siapa bilang rakyat bodoh? Disiasat secara terus dan terbuka. Malaysia takkan maju, tuan-tuan, kalau budaya menipu ini tidak dihentikan. Betul. Dari sukan sampai politik, dari politik sampai ke sukan. Kalau menipu dah jadi kebiasaan, rosak negara kita. Lebih baik kita kalah dengan jujur daripada menang dengan menipu. Integriti lebih berharga daripada piala. Saya ulang lagi sekali, integriti lebih berharga daripada piala dan daripada kemenangan. Itulah baru Malaysia yang bermaruah. Tamat sudah drama naturalisasi. Kecaman keras DPR Malaysia menggema. Siapa yang berkhianat? Tegang. Anggota DPR Malaysia ngamuk. Tuntut jawaban kenapa JPN bisa ditipu. Guncangan skandal ini langsung memicu reaksi keras dari parlemen.
Anggota DPR Malaysia, Wan Ahmad Faisal, tak bisa lagi menahan amarahnya, melontarkan kritik pedas yang menohok langsung ke jantung tata kelola negara. Kenapa JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, KTP membenarkan dokumen palsu di-submit? Proyek-proyek lainnya di bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri, dan pada hari ini kita dikejutkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh FIFA berkenaan dengan pemalsuan dokumen pemain-pemain yang dinaturalisasi, kata Wan Ahmad Faisal, mempertanyakan integritas lembaga negara. Ini bukan lagi urusan federasi semata, ini adalah masalah kedaulatan dan nama baik negara. Pernyataan keras ini menggarisbawahi kegagalan sistematis yang membuat marwah Malaysia tercoreng di kancah global. Skandal ini seolah membuka mata publik betapa rapuhnya fondasi kebangkitan Harimau Malaya yang dibangun di atas kebohongan. Siapa dalang di balik 7 pemain bodong? Jari telunjuk mengarah pada sang pangeran manja. Terungkap, inilah sosok pangeran manja yang jadi jantung skandal naturalisasi. Benarkah ia bertanggung jawab penuh? Pertanyaan besar yang kini berputar di benak seluruh rakyat Malaysia adalah, siapa yang bertanggung jawab penuh atas skandal memalukan ini? Secara de facto dan de jure, sosok yang paling disorot adalah Tengku Mahkota Johor, TMJ. Sebagai tokoh sentral yang kerap diposisikan sebagai pahlawan revolusi sepak bola Malaysia, TMJ diyakini membawa dan bertanggung jawab penuh mencari ke-7 pemain bodong tersebut. Meskipun ia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan FAM dan program naturalisasi, kini label pahlawan itu mendadak luntur. Netizen dan pengamat mulai menelusuri kembali rekam jejaknya. Mereka mempertanyakan, apakah ambisi untuk mengatrol prestasi dengan cara instan telah membutakan semua pihak, termasuk dirinya, hingga mengabaikan proses verifikasi dokumen yang paling mendasar? Skandal ini adalah buah simalakama dari ambisi yang tak terkontrol, dan kini semua mata tertuju pada pangeran yang harusnya menjaga kehormatan mahkota. Netizen Malaysia meledak, tuntut ketua FAM dan pelaku skandal dimasukkan ke penjara. Nyali besar netizen Malaysia. Penjarakan pelaku, tuntutan keras fans, minta korban dicari. Jika para politisi menyuarakan kritik, maka netizen Malaysia menyampaikan amarah yang jauh lebih membakar. Kekalahan martabat ini dirasakan sangat personal oleh para penggemar sejati Harimau Malaya. Di berbagai media sosial, seruan keras dan tuntutan agar para pelaku dijerat hukum menggema. Saya harap para pelaku dimasukkan ke dalam penjara karena mereka telah merusak citra sepak bola dan merusak nama Malaysia, ujar salah seorang netizen yang mewakili jutaan suara kecewa. Ini bukan lagi sekadar salah administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita nasional di bidang olahraga. Netizen melihat skandal ini sebagai tindakan kriminal yang merusak kepercayaan publik dan membuat mereka diejek oleh negara tetangga. Ketua FAM dan semua pihak yang terlibat kini berada di bawah tekanan publik yang luar biasa. Mereka harus menghadapi fakta bahwa kecurangan yang mereka lakukan telah membuahkan sanksi dan rasa malu yang mendalam. Sampai saat ini, janji banding FAM lebih dinilai sebagai upaya putus asa untuk menunda kenyataan yang tak terhindarkan, bahwa kebohongan telah terungkap dan integritas sepak bola Malaysia telah hancur.